Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Seberapa penting bagi saudara menjadikan hidup saudara menjadi berkat bagi banyak orang, atau disebut juga dengan melakukan kebaikan setiap hari bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Seorang anak kecil dari keluarga miskin berusia 12 tahun suatu hari berdiri di depan toko sepatu olahraga. Pakaiannya lusuh dan dia hanya pakai sandal saja. Tiba-tiba seorang ibu datang dan menyapanya dan mengajak dia masuk karena si ibu seakan-akan sudah tahu bahwa anak ini sangat merindukan memiliki sepatu bola. Lalu si ibu berkata, "Mari masuk," dan dia memilihkan 3 sepatu bola dengan ukuran kaki anak itu. Singkat ceritanya, anak itu dihadiahi sepatu bola itu. Lalu di akhir daripada pertemuan mereka, si anak hanya tercengang-cengang, seakan-akan tidak percaya, bertemu dengan seorang ibu yang hari ini dia tidak kenal sama sekali, tapi menghadiahkan dia 3 pasang sepatu bola, padahal ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri yang sudah lama sekali diminta, tetapi ibunya tidak memberikan. Lalu sebelum mereka berpisah, si anak bertanya, "Ibu, bolehkah saya bertanya?" Lalu si ibu berkata, "Oh, tentu saja boleh. Apa yang engkau mau tanya?" Si anak bertanya, "Apakah ibu istrinya Tuhan?" Si ibu mengerti, lalu dia berkata, "Karena engkau menyebut nama Tuhan, izinkan aku berdoa untukmu." Nah, saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa semakin hari kasih menjadi semakin dingin, manusia semakin cuek dengan sesamanya. Orang baik menjadi susah dicari dan ditemukan. Bahkan kita pun sebagai anak-anak Tuhan mungkin berbuat kebaikan tidak lagi menjadi sebuah program penting dalam hidup kita hari lepas hari. Memiliki hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang mungkin sudah tidak lagi terpikir dalam diri kita. Nah, padahal Allah mengatakan di dalam Galatia 6 ayat yang ke-10 melalui Rasul Paulus, "Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Kalau saudara memperhatikan pengajaran Yesus di atas bukit yang ditulis dalam Matius pasal yang ke-5, itu semuanya syarat dengan kebaikan. Tapi dia berkata bahwa jika kamu, Matius 5 ayat 46, mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan pemungut cukai? Nah, ini adalah sebuah instruksi untuk melakukan kebaikan yang proaktif. Artinya kebaikan bukan didorong oleh karena orang lain sudah berbuat baik. Tetapi kebaikan proaktif ini adalah sebuah kebaikan yang asli, yang genuine, yang natural, yang memang datang dari hati kita sendiri. Mungkin karena kita sudah memprogramkannya, menganggap bahwa berbuat baik itu adalah sesuatu yang penting bagi kita setiap hari, dan ingin rasanya setiap hari saudara berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, aku mau hidupku menjadi berkat sepanjang hari ini bagi banyak orang." Nah, akhirnya di dalam tingkah laku perbuatan kita sepanjang hari, kita selalu berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain, bukan karena orang lain sudah berbuat baik kepada kita. Nah, itu yang saya maksud dengan berbuat baik secara proaktif. Nah, apa sebetulnya yang mendorong supaya kita bisa berbuat baik secara proaktif sebagaimana Matius 5 menjelaskan? Yang pertama adalah kita bisa proaktif berbuat baik kalau kita mengingat bahwa Kristus telah terlebih dahulu berbuat baik bagi kita dengan mati dan menyerahkan nyawanya bagi kita. Kristus memberikan kita gambaran bagaimana mestinya kita hidup, yaitu kita meneladani Dia. Dan ucapan syukur kita
maka kita pun berbuat baik kepada sesama. Yang kedua, kita bisa proaktif berbuat baik karena itu pula adalah gambaran Kristus, gambar Kristus, gambar Allah yang ada dalam diri kita. Adalah kebohongan ketika kita berkata aku anak Tuhan, tapi kebaikan tidak menjadi prioritas kita dalam kehidupan. Dan yang ketiga, saudaraku, kita proaktif berbuat baik karena itu adalah alat untuk menyatakan Kristus bagi dunia. Dunia tidak peduli seberapa banyak ayat firman Tuhan yang saudara hafal. Tetapi satu kebaikan itu cukup untuk membuat dunia bertanya-tanya. Orang bijak sering berkata, one real action speak louder than thousands words. Satu tindakan nyata itu berbicara lebih keras dibandingkan dengan 1000 kata-kata. Dan yang berikutnya, saudaraku, yang keempat, kita bisa proaktif berbuat baik karena kita tahu perbuatan baik kita akan diganjar dengan balasan daripada Tuhan. Bukankah di dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan, bila engkau melakukan kebaikan kepada salah seorang yang paling hina dari antaramu, maka engkau seperti telah melakukannya bagiku, kata Tuhan. Sedangkan dalam Amsal 19 ayat 17 dikatakan, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, dia memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Perbuatan baik selalu diganjar dengan kebaikan daripada Tuhan. Ingat baik-baik, saudaraku. Tuhan tidak hanya mengharapkan kita berbuat baik secara pasif, tetapi proaktif. Mengapa? Karena kita sudah tahu, merasakan, Dia terlebih dahulu baik kepada kita. Yang kedua, karena itu adalah bentuk kita menyatakan gambaran Kristus nyata dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah kebaikan kita menyatakan Kristus bagi dunia. Dan yang keempat, kita proaktif berbuat baik karena kita tahu Dia akan membalas kebaikan kita. Dia tidak pernah berbohong. Tuhan Yesus memberkati.